Halo teman-teman, hari ini kita akan merequest satu video yang di-request oleh teman kita. Ini merupakan video kedua saham batubara yang diversuskan. Sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang ITMG versus PTBA versus Hadro. Urutannya salah ya, ITMG versus Hadro versus PTBA. Jadi urutan yang terbaik itu ITMG, disusul Hadro dan PTBA. Dan kali ini adalah kali kedua saya membuat versus untuk saham batubara. Tapi kali ini kontestannya itu sedikit berbeda ya. Jadi cuma ada Hadro yang pemain lama, sisanya ada pemain baru. Kita akan membahas 3 perusahaan, yakni ada Hadro, TB, dan Toba. Sudah saya urutkan menurut saham yang menurut saya terbaik. Dari urutannya ada Hadro terbaik, kedua TB, dan yang terakhir ada Toba. Ya. Dan menurut saya yang layak untuk investasi itu cuman ada 2 ya. Kalau Toba kayaknya sih nggak masuk sih. PR-nya tinggi soalnya. Yep, benar. Jadi ya cuman Hadro dan TB aja sih yang menarik bagi saya. Sisanya Toba masih belum terlalu menarik ya. Nah, kenapa? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi melalui video ini. Pertama, kita bahas dulu yang paling bawah. Dan alasan kenapa saya nggak milih Toba. Yakni, kita akan membahas TBS Energi Utama Tbk dengan kode emiten TOBA atau kita panggil aja Toba. Ini merupakan emiten yang juga dipegang oleh Pak Luhut Bansar Panjaitan, salah satu menteri kita juga. Ini merupakan perusahaan batubara. Tapi bukan hanya batubara, mereka juga bergerak di bidang energi terbarukan ya, seperti angin dan juga ada air juga. Pertama kita lihat dulu sejarah daripada Toba ini. Yap, kita lihat di sini saja di bagian atas dulu ya. Nah, kita lihat dulu perjalanan daripada Toba ini. Merupakan perusahaan energi terintegrasi yang berfokus pada mengembangkan energi bersih dan terbarukan. Enggak semuanya bersih sih, karena ada juga batubara yang juga bisa dibilang masih bisa merusak lingkungan kalau dipakai terlalu berlebihan ya. Tapi ada juga yang bagus seperti angin, lalu ada lagi yang air. Kita akan lihat ini mereka didirikan dengan nama PT Buana Persada Gemilang ya pada tanggal 3 Agustus tahun 2007. Sempat berganti nama beberapa kali dan akhirnya diambillah nama TBS seperti sekarang. Ya, juga ada sudah IPO. Dan bisnis perseroan itu mencakup 3 sektor, yakni listrik, pertambangan, dan perkebunan. Nah, jadi perkebunan juga ada nih teman-temannya, ada bermain di sektor CPO, kelapa sawit. Yang pertama kita fokus dulu dari bidang energi terlebih dahulu ya. Mereka memulai usaha di sektor pertambangan, tapi dalam beberapa tahun terakhir mulai berfokus pada energi terbarukan dan berkelanjutan, terutama di sektor listrik. Yap, luas tambang perseroan itu luas banget, ada 7.087 hektar, ada 3 tambang ya. Lalu juga memiliki perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh PT Perkebunan Kaltim Utama 1. Dengan kapasitas pabrik kelapa sawit sebesar 30 ton per jam. Dan beberapa tahun terakhir juga berinvestasi di sektor listrik sebagai upaya menuju pengembangan energi yang lebih berkelanjutan. Memiliki PT Gorontalo Listrik Perdana yang mengembangkan PLTU di Gorontalo, lalu PT Minahasa Cahaya Lestari yang mengembangkan proyek PLTU di Sulawesi Utara. Kedua proyek ini dijadwalkan untuk memulai operasional pada tahun 2021 ya. Berarti sepertinya udah tahun 2018 mengakuisisi 100% saham PT Batu Hitam Perkasa yang memegang kepemilikan 5% saham PT Petro Energi. Merupakan pembangkit listrik independen terbesar di Indonesia yang mengoperasikan 3 unit PLTU dengan kapasitas total 2045 MW di Probolinggo, Jawa Timur. Pada Agustus 2021 melepas saham PE sebagai bagian dari penjualan strategis dan upaya untuk mengurangi jejak karbon ya. Juga memasuki sektor energi bersih melalui anak perusahaannya PT Toba Bara Energi dengan mengakuisisi PT Adimitra Energi Hydro yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga hidro.
Dan PT Bayu Alam Sejahtera yang berfokus pada pengembangan pembangkit listrik tenaga Bayu ya. Bayu di sini bukan manusia ya, tapi Bayu ini adalah pembangkit listrik tenaga udara. Kita bisa baca di sini. Saya pas awal juga aneh ya, kok ini tipe atau apa ya? Karena biasa kan ada website yang tipe. Ternyata pas saya cari pembangkit listrik tenaga Bayu, ada ya jenis pembangkit listrik yang mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Jadi biar nggak salah lagi ya teman-teman ya. Ya itu dia yang bidang angin. Juga pada tahun 2021 menandatangani perjanjian jual beli dengan PLN untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro 2x3 MW di Sumber Jaya, Lampung ya. Terus mencari peluang mengembangkan usahanya ya. Masuk pengembangan energi baru dan terbarukan dan pembangkit listrik dengan energi bersih, terutama hidro, bayu, surya dan bisnis lainnya ya. Nah, kalau kita lihat bisnisnya ini, diversifikasinya ini mantap banget, saya sangat suka. Coba PR-nya itu lebih rendah lagi ya, jadi bisa dibilang aman lah kalau berinvestasi ke Toba ini. Tapi untuk sekarang masih belum terlalu menarik ya. Kalau untuk prospeknya sendiri sih bagus sih teman-teman ya, saya suka. Jadi ya aman-aman aja ya, apalagi energi dibutuhkan oleh orang banyak. Selanjutnya kita lihat pemegang saham daripada Toba, di mana porsi masyarakatnya itu sebesar 12%. Cukup aman dengan Highland Strategi Holdings Pte Ltd sebesar 61%. Kalau kita baca di sini nggak ada berita yang memberatkan ya, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi fundamentalnya sekarang, di mana operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PR-nya 12 kali. Ini udah mahal. Operating profit margin 11%, ini tebal. Net profit margin 10%, ini juga tebal. Dengan quick rasionya 162%, ini bagus juga. Selanjutnya kita lihat turnovernya hari ini 3,7 M. Yap, bagus banget. Dan juga panas sekali ya bagi dividen. Kalau kita lihat di sini, sih ya paling PR-nya aja sih yang masih kurang menarik ya. Jadi untuk Toba ini skip dulu. Selanjutnya kita bahas yang nomor 2 terbaik untuk ketiga list ini, yakni TB. Kita buka di sini TB ya. Ini juga perusahaan batubara, tetapi bukan berjualan batubara ya, tetapi mereka memiliki pelabuhan dan juga ada jalan yang mengantarkan dari tambang ke pelabuhan. Itu yang mereka jalankan, ibaratkan memberikan servis sampingan untuk yang berbisnis batubara. Kita kenalan dulu dengan TB ini. Kita buka di websitenya untuk melihat sejarah daripada perusahaan ini. Di sebelah sini ya profil mereka. DBL Group memiliki aset di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dalam bentuk jalan pengangkutan sepanjang 46 km mulai dari persimpangan Jalan Ayani KM 71 ke Marabahan yang selesai pada tahun 2013 dan merupakan pengangkutan batubara khusus jalan yang terletak di area pertambangan di mana terdapat sekitar 50 konsesi batubara. Mantap, banyak sekali ya. Bisnisnya pasti sangat dibutuhkan di sekitar area operasi. Juga memiliki terminal batubara yang terletak di tepi Sungai Barito. Aset ini adalah infrastruktur utama untuk mengangkut produk pertambangan, di mana sebelum keberadaan aset milik anak perusahaan ini, perusahaan pertambangan di wilayah tersebut tidak memiliki akses ke distribusi dan pemasaran batubara mereka. Jadi TB ini menyediakan pelabuhan dan juga hauling road untuk jalan raya mereka ya. Dan ini visi misi mereka, visi filosofi logo mereka juga ada di sini tentang ikatan ya, kemakmuran dan ikatan dan lain-lain. Dan untuk sejarah mereka didirikan pada tahun 2008. Tahun 2013 jalan hauling sepanjang 46 km dan dermaga 2 jalur di pelabuhan batubara telah diselesaikan dan bisnis mereka berjalan. 2014 menerima penghargaan Proper Biru yang diberikan oleh pemerintah daerah Kalimantan Selatan. 2017 peningkatan kapasitas talenta bumi dilakukan melalui pemberian armada truk dan pembangunan silo untuk bisnis mereka ya. Lalu 2018 penambahan dermaga 2 jalur sehingga jumlah dermaga menjadi 4 jalur. 2019 melakukan IPO. Lalu kita lihat dulu sekilas ya tentang bisnis mereka ya. Yang pertama ada jalan hauling. Nah ini dia. Kalau tidak ada jalan hauling sih untuk distribusinya dari tambang ke konsumen pasti sulit teman-teman ya, karena itu diperlukan
Selanjutnya juga ada pelabuhan pribadi malahan. Ini juga dibutuhkan untuk distribusi ya, menuju kepada konsumen. Nah, ini dia. Inilah bidang bisnis daripada TB ini. Enggak langsung bergerak di bidang pertambangan sih, tapi mereka menyediakan beberapa servis kepada perusahaan tambang lain yang mungkin tidak memiliki jalur distribusi yang bagus. Jadi mereka menyediakannya ibaratnya bekerja sama ya. Jadi enggak menjalankan bisnis batubara dari hulu ke hilir, tapi cuma ambil hilirnya aja gitu. Jadi bagaimana prospeknya? Kalau saya lihat sih ini agak beresiko ya, karena mereka enggak melakukan diversifikasi. Palingan kalau misalnya untuk pertambangan batubara, kalau misalnya udah mulai lesu, mereka harus berganti halu. Tidak menjual aset mereka sih, tapi mereka bisa misalnya dari jalannya sama pelabuhannya itu bisa dipakai untuk mengantar produk-produk lain seperti nikel yang masa depannya untuk ke depan sangat cerah untuk kendaraan listrik. Jadi ya saya menunggu kabar tentang diversifikasinya ke bidang nikel, karena sekarang saya belum ada lihat ya. Jadi berharap saja ada diversifikasi ya. Untuk fundamentalnya sih bagus. Jadi saya yakin manajemennya ada melihat potensi di bidang nikel. Jadi prospeknya bagus. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya. Di mana kita lihat di sini pemegang saham publiknya itu ada asing dan nasional ya. Untuk yang asing 9,6, masyarakat nasional itu 4%. Kalau kita totalkan ada 13%, jadi aman aja. Selanjutnya PT Prima Mineral Utama sebesar 39%. Ya, kalau kita baca di sini sih nggak ada berita negatif yang memberatkan perusahaan, jadi aman-aman aja. Kita langsung aja lihat fundamental daripada TB ini. Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PR-nya 6 kali. Nah, ini cukup standar, dimana 10 kali ke bawah. Lebih bagus lagi kalau 5 kali ke bawah ya, dan hanya Adroll yang mencapai PR premium saya. Operating profit margin daripada TB ini 46%, cukup tebal dengan net profit margin 36%. Ini juga tebal dengan cash ratio-nya 216%, bagus banget, dan juga mereka cukup rajin bagi dividen ya. Sejak 2020, mereka IPO-nya tahun 2019, sangat rajin bagi dividen. Lalu untuk turnover-nya bagaimana? Kita lihat turnover hari ini cukup sepi, 359 juta rupiah. Ini berarti ada satu kriteria yang nggak lolos ya, yakni dari sisi turnover. Tapi kalau teman-teman mengikuti tentang kriteria saya kan ada 4, PER, liquidity, pemegang saham, lalu sama turnover. Itu ada 2 kriteria yang harus benar-benar dipenuhi biar layak investasi, yakni PER dan liquidity. Dan TB ini berhasil memenuhi kedua kriteria ini, jadi mereka bisa dibilang lolos secara penting ya. 2 kriteria penting ini mereka lolos, jadi untuk TB ini masih oke lah. Oke, selanjutnya kita bahas yang terbaik, yang benar-benar lolos 4 kriteria, bahkan per premiumnya mereka juga lolos, yakni adalah Adro. Yakni Adaro Energi Tbk dengan kode emiten ADRO, ADRO atau kita panggil Adro. Saya sudah sering membahas perusahaan ini sih, jadi bisa dibilang ya sejarahnya lumayan di luar kepala ya. Mereka bergerak di bidang batubara pastinya. Untuk lebih lengkapnya kita bisa baca di sini ya tentang Adro ya. Menembus rawa Kalimantan meniti jalan menuju sukses. Yap, betul sekali. Jadi perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang mudah. Pas mereka bangun itu hauling lot mereka, pas mereka bangun itu banyak rawa. Jadi biaya konstruksi pasti lebih mahal karena perlu banyak proses untuk dapat memperkuat jalan yang akan dilalui nanti ya. Sejarah Adro dimulai dari guncangan minyak dunia pada tahun 1970-an. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia merevisi kebijakan energinya, yang pada saat itu berfokus pada minyak dan gas, akhirnya mengikut sertakan batubara sebagai bahan bakar untuk penggunaan dalam negeri. Dengan meningkatnya fokus terhadap batubara pada tahun 76, Departemen Pertambangan membagi Kalimantan Timur dan Selatan menjadi 8 blok batubara dan membuka tender untuk blok-blok tersebut, dan Adro ini termasuk di salah satunya yang mendapatkan blok tersebut. Dari perusahaan pemerintah Spanyol, Ednadimsa memasang tawaran untuk blok 8 di wilayah Tanjung, Kalimantan Selatan. Karena batubara diketahui keberadaannya di daerah tersebut dari singkapan yang telah dipetakan oleh ahli-ahli geologi Belanda pada tahun 30-an. Dan dari perpotongan pada sumur minyak yang telah dibor oleh Pertamina pada tahun 60-an. Yap, tidak ada perusahaan lain yang memasang tawaran untuk blok tersebut karena pada waktu itu lokasi tersebut dianggap terlalu jauh di pedalaman dan memiliki kualitas batubara yang rendah.
Kenapa pakai nama Adaro juga ada disebutkan di sini oleh perusahaan Enadimsa dalam rangka menghormati keluarga Adaro yang sangat terkenal dalam sejarah Spanyol yang berperan besar dalam kegiatan penambangan di Spanyol selama berabad-abad. Dengan demikian lahirlah PT Adaro Indonesia ya. Lalu ada perjanjian kerjasama melaksanakan eksplorasi di daerah perjanjian dari tahun 83 sampai 89. Yap. Nah, ketika konsorsium yang terdiri dari perusahaan Australia dan Indonesia memberi 8% kepemilikan Adaro Indonesia dari Enadimsa ya, jadi diakuisisi oleh perusahaan lain. Awal tahun 90-an melakukan studi kelayakan untuk dasar pembangunan proyek ya dan lain-lain yang memiliki daerah rawa ya yang juga sangat susah untuk dibangun tapi tetap bisa dibangun dengan persistensi daripada Adaro ini sampai mereka bisa sukses seperti sekarang ya. Nah, ini dia. Bahkan dulu itu pas mereka mau pinjam dana untuk membangun proyek mereka itu, bank-bank itu semua yang didekati menolak memberikan pembiayaan karena pertimbangan adanya masalah yang terkait dengan kualitas batu bara karena jenis batu bara sub bituminous Adaro belum diperdagangkan secara internasional dan dengan volume yang signifikan dari pasar domestik pada saat itu relatif kecil ya pada waktu itu ya. Dan juga ada keraguan tentang kelayakan konstruksi jalan angkutan batu bara, terutama karena 27 km dari jalan yang diusulkan melintasi daerah rawa yang bila dianggap layak secara teknis pun akan menimbulkan biaya konstruksi yang tinggi ya. Karena itu pemegang saham yang memberikan dana pembangunan sebesar 20 juta ini AS dolar ya, Amerika Serikat. Nah, lalu pertambangan dimulai pada bulan September 1990, konstruksi jalan angkutan. Lalu pemuatan tongkang sebesar 2 juta ton per tahun di Sungai Klanis dimulai pada bulan Maret 91. Lalu penjualan pertamanya mereka dijual kepada siapa ya? Jadi nama produk mereka itu EnviroCoal. Ya, jadi bagus untuk environment karena batu bara mereka lebih bersih dan juga memiliki energi yang lebih besar daripada batu bara pada umumnya ya. Penjualan pertama mereka itu kepada grup industri dari Jerman yang tertarik dengan karakter ramah lingkungan EnviroCoal. Kapal perusahaan MV Mars Tanjung yang memiliki peralatan roda gigi dan pengurutnya sendiri berlayar ke Eropa pada tanggal 22 Oktober dengan 68,750 ton EnviroCoal ya. Nah, gitu dia. Itulah sekilas tentang perjalanan daripada Adaro ini sampai mereka dapat mencapai total produksi tahun 2020 mencapai 54 juta ton ya. Setelah kalau kita lihat tahun 92 baru 1 juta ton. Lalu pada tahun 2020 setelah 28 tahun meningkat drastis sampai 54 kali lipat. Mantap. Dan ini sekilas tentang bisnis mereka. Yap, semuanya tentang batu bara, Adaro Mining dan lain-lain. Ini semuanya sih batu bara. Saya nggak lihat sektor lain yang dijalankan oleh Adaro ini ya. So, untuk prospeknya bagaimana? Seperti kata mereka sih bahwa untuk batu bara untuk ke depan masih oke-oke aja ya. Kita bisa lihat di sini tentang rencana ke depan daripada mereka. Ada mereka catat di sini ya. Mereka masih percaya banget sama batu bara. Karena memang batu bara itu ini rencana strategis ya. Perusahaan memandang fundamental jangka panjang batu bara tetap baik karena masih merupakan sumber energi paling andal dan terjangkau untuk membangkit listrik baseload terutama di negara-negara berkembang Asia. Namun masih tantangan dan ketidakpastian diantaranya karena aturan pemerintah dan kebijakan impor. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, AI memperkuat fokus pada keunggulan operasional dengan semakin meningkatkan efisiensi demi mencapai output optimal dan biaya terendah. Masih batu bara. Strategi yang digunakan untuk mencapai hal ini meliputi optimasi rencana tambang, jarak angkut baik untuk lapisan penutup maupun batu bara, dan nisbah kubah sampai memperhatikan pelestarian cadangan dan aspek geoteknis, serta rantai pasokan batu bara dengan memperkuat jaringan komunikasi dan meningkatkan jam kerja efektif unit produksi. Jadi untuk rencana strategisnya masih batu bara. Jadi untuk prospeknya sih saya lihat 10 tahun ke depan masih oke, tapi setelah itu sih ya harus melakukan diversifikasi sih. Kalau untuk Adaro ini saya percaya manajemennya juga ada rencana diversifikasi, tapi mungkin belum dipublikasikan atau belum dioperasikan.
Jadi untuk prospeknya ya masih standar-standar aja untuk sekarang 10 tahun ke depan. Untuk pemegang sahamnya kita lihat posisi publik 49%, lalu PT Adaro Strategi Investment 43%. Ini ya masih oke lah ya. Untuk pemegang sahamnya sih nggak ada masalah. Selanjutnya kita lihat fundamental daripada Adro, ini yang udah update, dimana operating profitnya lebih besar daripada net profit. Penjualan batu baranya bagus banget, PER-nya 4,6 kali, bagus. Operating profit margin 43%, ini tebal banget. Net profit margin 32%, ini juga tebal. Dimana cash rasionya 158%, nggak heran mereka sangat rajin bagi dividennya. Kalau kita lihat di sini, yap, dividen yieldnya tinggi banget, bisa sampai 10% kalau kita gabungkan ya. Untuk setahun mereka bisa bagi 2 kali. Dengan turnover hari ini cukup liquid, 498 miliar rupiah. Jadi itulah pembahasannya teman-teman. Ketiga saham ini mana yang layak untuk investasi, saya pilih 2 ya, Adro dan TB. Jadi untuk yang pilihan terbaik sih saya sarankan sih Adro sih, karena saya juga masukkan ke dalam watchlist saya. Tapi kalau ditanya apakah masih ada yang lebih baik lagi, ya pasti ada dong, yakni ITMG, lalu ada lagi Embab ya, lalu ada lagi ABMM. Ini juga saingan daripada Adro sih. Kalau yang terbaik sih masih ITMG dengan valuasi yang sangat murah. Jadi itulah pembahasan perusahaan batubara yang di request oleh teman kita, Adro versus TB versus Toba, dan didapatkanlah 2 saham terbaik, yakni Adro lalu ada TB. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.